Ada yang baru, perkenalkan nama gua Mongol. Gua anak ke-19 dari 26 bersaudara. Gua anak lagi pertama dalam keluarga. Dari tadi siang gue udah coba-coba apa yang gue mau bawain. Jujur, takutnya ntar ngulang lagi yang kemarin di Hard Rock. Jujur, gue siaran malam di Hard Rock, besok sorenya di penjara heboh. Kenapa heboh? Karena ternyata Mongol memberikan sebuah rahasia yang harusnya dirahasiakan, bahwa ternyata tukang copet takut dengan Alkitab. Ya, yang orang Batak di sini jangan tersinggung. Tapi survei terbukti bahwa ternyata untuk 5 wilayah Jakarta tukang copet mayoritas orang Batak. Dan orang Batak paling takut dengan Alkitab. Jadi nggak usah Alkitabnya ditempelin ke orang, dia megang aja Alkitab dalam tas, pasti dia langsung takut. Bibel. Karena orang Batak nggak bisa ngomong Alkitab, tapi ngomongnya Bibel. Jadi orang Batak di sini jujur aja. Dan jujur, kalau saudara mau pingin belanja segala sesuatu yang serba murah, silakan ke Senen. Tapi usahakan bisa bahasa Batak. Karena kalau seumpama nggak bisa bahasa Batak, pasti harganya di atas. Tapi kalau bisa bahasa Batak, apalagi marga saudara, ngarang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dengan ngarang lebih orang, wah kalau saya jujur, kalau ke Senen, orang nggak percaya saya orang Manado. Padahal mama saya asli orang Manado, papa saya asli orang Mongolia. Tapi kalau saya ke Senen, orang langsung nanya, marga mulai. Saya bilang, sorry bu, saya orang Manado. Agam, kamu kayak bodan. Tapi back kembali. Tadi siang sebelum gua masuk kantor, gua ketemu teman gua. Teman gua ini udah 8 bulan menikah. Dan gue boleh jujur, teman gue ini sekom. Jujur, udah 8 bulan menikah, dia sekom. Dan pada posisi sekom, dia bottom. Yang jadi ceweknya maksudnya. Terus gue nanya begini sama dia, Sok, kenapa ngomong? Lu udah 8 bulan nikah? Iya. Terus gimana bini lu? Udah hamil belum? Belum gua apa-apain. Lu kenapa lu belum apa-apain? Gua nggak tahu lubangnya. Maklum, karena dia bot, di mana-mana dicolok, harus nyolok. Jadi dia bingung. Gua nggak tahu lubangnya di mana. Satu. Kedua, kemarin ada konon kabarnya ada seorang ibu-ibu di daerah Sukabumi udah berumur 82 tahun meninggal cuman gara-gara ada cowok salon namanya Balon, banci salon, datang ke tempat dia buat ngegedein barangnya. Terus si Balon ini manly, pakai baju laki Sok. Udah ditanya mau segede apa, dia bingung. Yang ini aja deh mak. Oke, 17 cm coy. Ya, udah, oke. Udah diurut. Ritual terakhir adalah di BJ. Iya, di blowjob. Udahlah ceritanya, dilakukan lah. Baru 2 kali lakuin yang namanya BJ, emaknya muntah. Dan emaknya meninggal. Sebelum meninggal, emak itu ngomong begini, astagfirullahaladzim, kontol bencong. Parno ya. Wah, sorry Bang Manda. Bejat kataku, bejat. Iya, benar bejat. Maaf ya, itu doang yang bercanda bejat. Kemarin, jujur teman-teman Manado bilang begini, Mongol, jangan mempermalukan korps. Artinya jangan mempermalukan grup Manado. Karena setahu kita orang Manado pasti keren. Betul memang keren. Pengecualian gue.
Ya gue memang jujur, gue gak keren. Gue kemana-mana sekalipun gue pakai perhiasan emas 68 gram, orang tetap takut sama gue. Karena gue dulu pernah ikut sama Dirli naik pesawat. Di Lion Air ada ibu-ibu orang Makassar lengkap coy. Gak pakai giwang, pakai subang. Gede banget. Pas saya duduk di sebelah dia, ibu-ibu langsung copot satu-satu di tangan bis. Dititip di pramugari. Jujur. Jadi ibunya jujur dari Manado ke dari Makassar ke Jakarta itu butuh 2 jam. Dan ibunya nggak tidur. Dia terus ngeliatin begini. Kasihan hidupnya tersisa. Sama juga kalau menonton, saya menonton ke Plaza. Saya dulu pernah pelayanan, saya kebetulan diundang oleh satu gereja jadi pembicara di satu ibadah di Ritz-Carlton. Saya masih jenggotan. Saya udah dalam tas, pakai tas Pedro, nggak diskon harganya. Saya bawa tas, turun dari taksi, saya kaget. Diperiksa, bukan diperiksa di tempat, diajak ke pos satpam. Orang nanya, kamu jihad dari golongan mana? Jihad mana, Pak? Saya Kristen. Jenggotmu bohong. Karena kebetulan saya jujur, saya berjenggot. Saya jenggotnya panjang, dipikir dari cabang FPI. Jadi diajak ke belakang. Benar Kristen, benar. Tapi dari gayamu enggak. Sampai ini grupnya mana? Saya bilang enggak ada Pak, saya grupnya Ujung Kulon. Benar, coba berdoa Bapak kami, berdoa selesai. Dan dia baru yakin bahwa ternyata saya Kristen. Dan saya bukan jihad. Jadi tas sampai dibongkar-bongkar. Alkitab saya nggak dibuka satu-satu, tapi pakai detek. Buku beneran. Dipikir dan sekarang di Jakarta untuk komunitas yang namanya komunitas sama untuk orang-orang Sekom di Jakarta sekarang punya lagu baru. Dan lagu ini baru saya tahu beberapa minggu yang lalu pas di Inul Vista. Lagi karaokean nge-group bareng-bareng nyanyi, dan tahu nggak lagunya lagu apa? Cinta Diam-Diam. Yang lagunya Febrian ya. Yang ini nggak tahu. Ya tinggal di Priuk bos. Lagunya judulnya Cinta Diam-Diam. Yang nyanyi Febrian. Yang lagunya, sorry ya, gue kebetulan kemarin guru vokal gue Anggun. Jadi suara gue agak ngerok dikit. Jadi lagunya tuh ini kan namanya cinta diam-diam. Kan di bait duanya kan dibilang begini, ku tahu hatimu selalu untukku. Nah ada katanya, karena cinta kita ini cinta sejenis. Kata cinta sejati berubah jadi cinta sejati. Jadi khusus cowok di sini, tolong jangan nyanyi lagu Cinta Diam-Diam, karena pasti orang sakit akan percaya bahwa saudara sakit. Dan ciri-ciri orang sakit di Jakarta, orang Sekong di Jakarta bukan dari, pokoknya kalau mau nyari tahu dia sakit, nongkrong aja di Plaza Indonesia atau di IX lagi nongkrong banyak cowok baru keluar dari tempat fitness, teriakin aja, Cin. Itu aja, ketahuan kalau dia nengok pasti sakit. Itu doang, sakit dia. Serius. Yang kedua, cincin. Kalau dia pakai cincin di jari kelingking, pasti dia sakit. Jadi sini ada. Kalau situ pakai cincin di sini, jangan kaget kalau diikutin cowok. Karena cowok berpikir situ sama dengan dia. Dan kesalahan terfatal terakhir adalah setiap orang ke kuburan, kalau nginjak kubur selalu minta maaf. Kenapa? Apa yang salah? Kan aneh. Ya kan? Padahal saudara punya Tuhan, betul? Loh, saudara kan punya Tuhan. Kenapa kalau lewat kubur misi? Kenapa? What happened I know? Saudara kalau punya Tuhan ngapain? Kecuali nginjak kepala baru minta maaf. Terakhir banget kan 7 menit ya. Oh, closing padahal masih ada 7 di bawah. Masih ada 7, ada angel masih di belakang. Terakhir adalah untuk mengetahui cowok itu, cowok saudara adalah orang baik, dilihat dari pipisnya.
dari cara kencingnya. Kalau dia pipi sambil kentut, berarti dia cowok kurang ajar. Dia pipis kentut tapi pura-pura nggak tahu, pasti dia kurang ajar. Kalau cowok pipis di kamar mandi cewek, pasti itu cowok aneh. Kalau cowok pipisnya justru turunan kucing, di mana aja dia pasti ngendus barang baru, pasti dipipisin. Jadi kalau mau pengen masuk ke penjara boleh. Promosi dari saya. Tadi banyak yang nanya, kira-kira enakan jadi apa ya kalau di Cipinang? Gampang, nyoba aja dulu. Serius mencoba, cari pasal terendah 303. Main judi, ketangkep, nyirem, masuk 4 bulan. Lumayan. Jangan 78. 78 itu ganja, putau, dan sabu. Jangan. Sejujurnya saya pendukung ganja, sekalipun belum pernah ngeganja. Soalnya nggak enak kok, tampang preman begini ngeganja nyengir kan nggak lucu. Ya kan, kayak taruhlah Gusti, tadi ya nggak mau dipanggil Gusti, ya nggak apa-apa lah. Dan tanya dia kan, udah ngetop pakai Gusti, tampang kayak begitu ngeganja kan nggak apa-apa, keren kan? Wih, cowok romantis coy. Ya kan, dengar lagu Jangan Menang Sendiri punya si Betty Rason. Nah, kalau saya muka begini susah. Saya tadi jujur kesini naik taksi. Saya udah dapat taksi, saya lihat ada satu taksi putih, saya panggilin taksinya, sopir taksinya nggak berhenti. Dia bawa mobil. Oh enggak, mau ke pool. Sampai Bluebird pun dilihatin begini. Padahal saya pakai baju rapi. Ternyata susah. Kemarin ke Senayan City masih jenggotan, saya pun diikutin satpam. Jujur, di gereja pun, saya jujur di gereja pun kalau saya masuk mereka pikir ini orang Islam kayaknya, karena jenggot. Jadi kenapa saya bisa orang jujur seperti itu? Jujur, kalau di luar penjara orang ketahuan agama Kristen atau Islam, tapi kalau di penjara susah. Nggak ada yang bisa pasti dia Islam atau Kristen. Karena kemarin Lebaran jumlah narapidana Islam 800. Pas Lebaran berubah jadi 2000. Saya bingung. Loh, kemarin lu ke gereja? Nggak apa-apa bang, kan dapat sarung. Ntar bulan depan Natalan kan. Nah saya juga udah bingung ini berapa makanan yang harus dikumpulin. Karena kebetulan bisa berubah agama. Ciri-cirinya orang berubah agama di penjara, duduknya selalu di kursi terakhir. Nyanyi tepuk tangan dia bunyinya cuma A. Kalau di penjara istilahnya melodi bacot. Melodi bacot. Jadi wajar dulu. Sejujurnya banyak coy, tapi nggak keluar. Ditulis nggak keluar, nggak muncul. Tapi ya enakan jadi begini. Jadi nanti kalau ketemu di jalan kasih tahu sama teman-teman ciri-cirinya Mongol seperti ini supaya jangan takut. Ya. Kalau nanti ada apa-apa hubungi saya. Kalau ada yang ngajak berantem telepon saya. Libas pokoknya.